mamanya itu Udah, oke, baiklah. Lanjut. udah. Lanjut, Iya. Rok. Maksudnya boleh nggak Kelas Kak yang Sandri minta waktunya sebentar Kak Sandri memberikan edukasi sedikit tentang overclaim. Kemarin kan ada penggiringan opini ya dari pihak sebelah dari si tanda kutip itu. Iya, iya. Nah, itu dijelasin juga ya sama akun kemarin ya masalah overclaim itu. Nah, sebenarnya overclaim itu bukan hanya manfaat dan kandungan ya, teman-teman. Itu ada bacaan di belakangnya itu dan lain-lain atau dan yang tersebut. Jadi dan yang ditersebutkan yang di belakang kata BPOM itu terkait dengan klaim itu banyak hal. Jadi banyaknya secara umum dan benar yang dijelaskan sama Bang Moon Black ya tadi ya. Nah, itu benar. Jadi secara hukum itu beda lagi pemahaman. Jadi dan lain-lain kan banyak. Misalnya kayak udah ada persentase tapi mereka bohongi persentase. Jadi kalau mau aman sebenarnya nggak usah bikin persentase deh. Kalau nggak mau dicek overclaim dan dengan berlebihan gitu. Terus ya kalau promosi sih wajar ya. Kalau hal-hal yang seperti itu marketing itu sebenarnya tidak jelek, tapi kan tergantung mereka. Karena marketing itu adalah janji mereka terhadap konsumennya. Apakah mereka bisa pegang itu? Bahaya juga kalau misalnya memang nggak sesuai dengan ingredients yang ada di dalamnya gitu. Ya, betul. Benar. Jadi Simpel udah aja sih dijelasin sebenarnya kalau juga. mau ngecek itu transparan aja, nggak usah Iya, by benar. apa namanya kayak mereka kan bawa inilah bawa itu transparan aja ngeceknya di situ. Jadi di depan umum bawasan skincare itu overclaim apa enggak gitu. Enggak, gini Kak. Masalahnya tuh gini, aku udah males banget mereka itu bahas masalah lab, verifikasi, validasi. Itu diputer terus Kak, capek banget aku tuh Iya menjelaskan. benar Aku udah diem, benar banget. udah capek akreditasi. Gini aja deh, kalau mereka berani bilang lab itu tidak tervalidasi, akreditasi dan segala macem lah itu Kak, tuntut dong labnya. Ngapain mereka nggak tuntut labnya? Nah, Tuntut. Kak Sandi, terkait lab itu juga kemarin tuh si Zazabella bilang itu tidak benar, labnya tidak benar begini. Oke, lu bilang tidak benar, tapi gua punya lihat di VT gue itu jelas-jelas ya si RG itu menggunakan iklan itu menggunakan SIG loh. Iya, makanya aku ketawa. Mereka itu kayak lucu gitu loh. Mereka bilang ini tidak terakreditasi, nggak sadar diri. Aku bilang aku sampai kayak aku bilang gini, kok mereka nggak sadar diri ya? Mereka meriksanya di mana sih? Aku bilang gitu. Terus gini aja, kalau mereka bisa, coba bisa nggak sih mereka itu bilang itu adalah berita hoax yang dikeluarin sama labnya? Gitu bisa nggak Malah sih ada mereka dokter tuntut? kemarin Kak, dokter Titi Similiki Wele Dumprit namanya Kak. Iya, Dia aku bilang loh, aja. dia Sampai bilang aku loh, gituin. tidak ada satupun lab di Indonesia yang bisa menguji kosmetik loh katanya loh Kak. Lah, Makanya gue tunjukin sama dia langsung kabur, udah menghilang dia sebulan yang lalu dari dunia peredaran TikTok. Dia masuk ke dunia TikTok. iya. Aku bilang ketawa aja sih aku ketika mereka bilang kayak gitu kan. Itu tidak valid dan segala macem. Lah, aku bilang kalian kuliah, aku bilang gitu. Ya kalau kuliah kalau kalian misalnya metode yang tidak valid ya udah kalian nggak lulus gitu loh misalnya. Loh ini sudah ada badan hukum mereka, udah ada badan yang negara yang sudah melakukan akreditasi. Lah berapa udah aku bikin juga kannya. Ya udah aku bilang gitu. Kalau memang hal itu hoax atau tidak valid kan itu termasuk berita hoax yang disabarkan. Kan ada Ya, hukumnya betul. juga ya. Dah mereka Nah, aja nggak berani. makanya Kak, coba kalian main-main ke SIG Kosmetik, laboratorium namanya. Di situ sudah jelas produknya mereka itu uji untuk kosmetik dan obat-obatan ada. Iya. Dan mereka sudah koordinasi dengan BPOM, di bawahnya juga ada keterangan mereka. Iya, BPOM dan segala macam. BPOM ya. Jadi sebenarnya mereka itu gini Kak, asal jablak ya, otaknya kosong kayak tong itu bunyi nang gitu loh. Padahal sebenarnya kalau secara mereka itu benar-benar otak, makanya kalau punya handphone itu jangan hanya TikTok aja kalian mainin. Belajar kalian, buka tuh SIG itu Aku apa. ngantuk ya. Aku tuh nggak ngantuk. Aku tuh lagi memahamin, mendengar. Habis itu baru ngomong. Mungkin mereka ketika berspeak up seperti itu, mungkin dia agak sadar sebenarnya otaknya itu lagi kena serangan namanya osteoporosis, keropos, gitu loh. Iya bisa jadi sih. Makanya. Aduh, Jadi ketika makanya aku otak bilang, sudah Udahlah keropos, intinya, udahlah intinya aku kalau udah bilang jelas mereka jelas itu.
ada jejak digital yang mengatakan bahwasan skincare-nya itu overclaim, udahlah itu aja udah jelas buktinya akurat 100% gitu. Ngapain kesana kesini gitu loh. Lagian dia juga udah minta maaf kan bahwa produknya dia udah overclaim. Kan dia Iya, mengakui itu kan udah jelas kesalahannya. dia mengakui skincare-nya overclaim gitu. Jangan sekarang. Dengan kesadaran loh, gitu loh. Iya malah gini, Jarang yang yang kemarin kan mati Jagal nggak ada ya, skincare Jagal nggak ada di live-nya kan kemarin, makanya aku jambak Jagal kan di grup. Nah karena gini, kemarin yang aku dengar di live-nya itu dia menggiring opini bahwa hasil lab doktif ini apa namanya dimanipulasi, katanya terkontaminasi, makanya hasilnya itu nggak benar. Mana Kenyataannya ada kan orang seperti gue yang itu. nge-lab, orang yang gue Nah bawa makanya ke lab. itu kan Gila penggiringan kali opini ya. yang begitu jahat gitu loh. Makanya Enggak. butuh seperti apa Kalsandri, Gini Dokti, ya, yang lain untuk mengasih edukasi. ini ya, FIG Terus juga BP, punya terus standar. kemarin ada penyampaian katanya gini, BPOM bilang semuanya dilarang nge-review kecuali BPOM. Lah, enak banget BPOM ngomong kayak gitu. Nggak terima dong gue gitu. Nggak Wajar ada lah orang larangan. mereview. Kenapa orang mereview? Lah, kalau misalnya orang mereview itu artinya apa? Apakah ini produk aman apa enggak? Kok malah dilarang kita mereview gitu loh. Nah, selama belum ada Itu undang-undang nggak sebenarnya apa-apa. tamparan keras buat pemerintah gitu. Iya. Saat ini pemerintah sudah tidak melihat masyarakat secara sehat, Nggak makanya bisa masyarakat kayak gitu. Gua rakyat, gua bebas berbicara. apa-apa. Gua membeli, gua bebas Iya, mereview. makanya masyarakat itu harus sekarang melindungi dirinya sendiri dengan apa? Dengan nge-lab Nggak sendiri apa-apa. supaya tahu. Nggak apa-apa, soalnya belum ada undang-undang. Enggak, Undang-undang yang enggak, disahkan sama jangan salah, review bukan itu nggak ada undang-undang. Enggak Nggak apa-apa ada mereka undang-undang, bilang. jadi tidak melanggar hukum. Enggak gini, Pak Tidak Roro. melanggar hukum. BPOM bilang silakan, nggak boleh mereview silakan, tapi konsumen di undang-undang konsumen dibolehkan. Silakan. Iya, menguji, namanya kita silakan membeli Nggak usah suatu produk, pedulikan. wajar nggak kita mereview sendiri? Iya, beli gitu. Kita aware sama produk itu berbahaya apa enggak? Ya kita review dong gitu. Jadi apa Kak gunanya Val. influencer? Kak Val, kan aku turun ya. orang gitu. Kok Mak. BPOM seenaknya bilang? Kak Mana, Val, Ayah? ayah turun, ayah di bawah. Mungkin ada yang pengen naik kan gantian. Ayah Kok BPOM menjaga di seenaknya belakang. bilang? Nggak ada. Naik situ aja lo. Influencer dilarang mereview. Mana sih, Mak? Aduh. Apalagi habis lebaran tim. Intinya ini Ini polelong udah juga keluar nih. ya lebarannya ini ya, nggak ada lagi nih sesi Polelong juga lebaran. nih kadang Udah, kerjanya lanjut lagi. aneh gitu. Sudah tahu overclaim kayak begitu yang masuk ke tindak pidana, kenapa nggak ditahan aja mereka gitu? Nah, itu dia, Buang makanya. aja gitu. Hati loh. Jadi pertanyaan. Banyak yang mau ditahan nih. Gue sih klip-klip aja. Yang penting kalian persiapkan 5 digit ya Jagal. Ingat, 5 digit ya, siapin ya Dajjal ya. Kita mah di sini, gue mah di sini ya, klip-klip aja, hati-hati aja gitu, ya kan, aware, ngerti. Bahaya loh, tiba-tiba ntar udah baju Shopee. Iya. Kak, Ini sebenarnya yang Kak, kasih kekuatan mereka ya, yang kasih kekuatan mereka ini pasti si Nepos. Feeling gua ke situ. Kalau gua sih Lah, berpikirnya gini iya. aja. Kalau Nikita Mirjani di Ya, penjara, di atas Nepos tetap itu masih kaya. ada. Dia tetap kaya. Nah, kalau kalian yang di penjerong, miskina malah loan. Nah, udah. Kalau Nepos itu kaki keduanya. Aduh, ada Nepos masih ya. ada. Ntar juga Masih gua- ada di atas Nepos yang Kalau gua memberikan bilang- perintah. Enggak, tunggu dulu. Siapa sih yang kalian bahas? Si Nepos yang nomor 2 itu. Owner nomor 2. Si istri Halu, Mak. Oh, baiklah. Yang itu, yang Gimana kena, lagi banyak banget Nepos kena ini. pegang leher tuh terus kalau foto. Nepos kepala miring. Ya, ya. Perumahan, sales perumahan. Iya, Oh, salah sama satu. rumahan yang begindang fotonya. Iya. Mhm. Iya, yang herannya gini ya, kayak dokter Janet pun, Dia tuh yang farmasian pun dia nggak paham. itu. Heran tubuh mereka. Feeling gua nggak pernah salah, dia yang manas-manasin semuanya itu. Mainan Nah. rahang gue rasa tuh Val. Gini ya, Jagal. Lu kan di Komisi 9 kemarin ya, kesalahan pertama. Mereka itu mengadukan apa? Bukan mengadukan produk, mengadukan mereka diperas, mengadukan mereka diginikan gitu ya. Nah, datanglah dokter J itu, cantik manja dokter itu kan. Saya ketika speak up tentang ini, saya banyak diteror orang. Saya diancam-ancam. Lu Ancam dokter apa? Itu kan rekamannya dia putar, ancamannya di mana unsur ancamannya? Gini, kalaupun ada ancaman lu goblok banget sih jadi dokter, ya lu tinggal lapor akunnya, baik cyber punya, goblok banget sih jadi dokter.
Ngapain lu ngomong-ngomong di DPR? sabar, Mak, sabar, Mak. Komisi 9 itu Sabar. Dulu Mak, Awas. Teh Mak. Sabar, Mak, sabar, Mak, Dengarkan, sabar. Sabar. Komisi 9 itu Ini Mbak, ini Mbak. Dengan mereka datang ke DPR, itu artinya mereka menunjukkan kebodohan mereka. Jelas-jelas mereka salah loh datang ke DPR itu. Seduh dulu Mak, Teh Mak. Jangan lupa kepala miring Bukan Mak. Komisi 9 harusnya. dengarkan Mak, dengarkan Bukan Mak. Miringkan kepalamu. Dengarkan Miringkan. Mak sekarang lagi miringkan Sabar Mak, seduh dulu Potato. Mak. Kepala Potato. miring. Jangan Udah? lupa gelang-gelang. Kalian harus tahu, Komisi 9 itu tentang kesehatan. Apapun Iya. yang berkaitan Jadi seksi curhat. dengan kesehatan, kalian ke sana. Kalau pemerasan, Komisi 1 itu ada hukum, ada Iya, kepolisian jadi di kan sana. nampak Udah. nampak Kalau persaingan kapasitas mereka bisnis, seperti apa. sama konsumen, Komisi 6. Udah, paham ya? Nah, belajar, jangan gara-gara Kita belajar mah nggak temen lulus lu satu kelihatan ijazahnya partai, beli. ya temen lu satu partai, ya lu kan serikan di partai tersebut katanya, lu karena lu lagi temen lu ada di situ, lu nongkrong sama dia. Nah itu sekarang tuh yang anggota DPR mana buktinya? Udah ngaku temen lu tuh overclaim, mana? Apa yang lu Iya, lakukan? bukan. Hipnotis lu. Amnesia mereka. Ya iyalah orang udah dapat Di uang sini jajan. kan Kemana selain ya dia Amnesia, ya? Kemana Oh, ya lupa, dia ya? mereka kembali. Kok nggak Dia kembali ada menjadi ya dia ya? hipnotis. Kok hilang ya Terus. kafal dia Nah. Lah kemana ya? didepak dari DPRI, mau didepak dari DPRI. Udahlah dia cuma di DPRI doang gitu. Orang kemarin aja Malah waktu kesiangan. Udahlah, Waktu Komisi udah nggak 6, punya kan attitude dulu. di negara orang, ya kan? Udah nggak punya attitude di negara orang, kelakuan juga hidupnya penuh dengan gimmick-gimmick. Ini kasus ini biar aja. Bilangin ya sama si Kuyung itu kemarin aja waktu kebakaran di LA dia aja nggak ada etikanya buat konten di situ. Kan kemarin viral tuh sempat. Kalian pada emang. nonton nggak tuh? Sekarang Lagi gue tanya kebakaran deh, di emang LA pantas sampai ya buat ditegur jadi sama orang bule-bule DPR? di sana, nggak malu apa ya? Itu orang itu hidup kan dengan gimmick semua dia itu. Begitu mau dibunjungin. Gimmick semua hidupnya tuh dia tuh Ini sampai minta sekarang. ada yang dijawab nih, katanya Beval nggak hoax kan si SS dan The Gang Sirkus sudah tersangka. Tolong bantu jawab ya Bebs. Kita nggak bisa Hanya jawab. Kak Kita nggak Jagal yang bisa sama jawab. satu. Kak Jagal. Gal, lu Ayo. jawab tuh Gal. Kak Jagal Itu jawab. aja ya guys, surprise nanti di bulan ini ya, di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Ya ditunggu aja gitu Tapi loh. kayaknya pulang nggak tuh dia? Kayaknya dia agak-agak takut buat pulang. Oke. Ayah akan berusaha menjawab dari pertanyaannya Ala Farid. Ya tunggu aja setelah tanggal 8 ya. Setelah tanggal 8 ditunggu aja, udah gitu. Ditunggu gebrakannya. Nanti kalau Iya, nggak udah. tinggal JP jemput paksa, susah amat deh. Ini kan Indonesia Raya Merdeka. Nanti NM yang keluar, mereka yang masuk sampai busuk di dalam mereka. Enggak, intinya nanti pokoknya tunggu aja tanggal 8 ya. Tunggu tanggal 8 atau setelah tanggal 8. Nanti akan ada berita yang sangat luar biasa itu. Betul, tanggal 8 bakal terungkap semua sih. Itu dibeberin Karena kan pasti. JP jemput paksa. Itu Duh, yang kutunggu-tunggu. Sabar. Yang kutunggu-tunggu. semua ada masalah. Itu yang Ami, kalau lo desah apa ngomong nih? Ah, Aku mendesak karena aku mau nunggu itu. Pantengin dari sekarang aja sebelum tanggal 8 insya Allah berdoa kita. paling lucu Pantengin sih. aja, kawal terus ya, Paling ya, lucu. jangan sampai lolos ya. Paling lucu sih penyanyi dangdut gitu. Dia suka singgung-singgung NM tapi ternyata yang hajar dia itu orang lain, kan bingung. Siapa lagi bedang? Aduh banyak banget. Dengarkan ya, nyanyi. emang ya. Dengarkan Mak nyanyi. Dengarkan Mak nyanyi. Patriot, Malam chaos Kita ini, ku masih sendiri. Ada laku-laku. Apa Justin? Gantian gue dong. Pokoknya. Gue gantian. Iya, gimana Kak Jagal? Coba nyanyi dong. Ho, ho, Ayo. ho, 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 basah. Kaki ini basah. Yang Gudang garam, versi yang Inggrisnya gudang dong, garam. versi Inggrisnya. Yang gudang garam, Versi Beb, yang Inggrisnya. gudang garam, Beb. Enggak. Gudang garam jaya. Gila. Emang. Gila. Gue. Halu. Sarah. Hidup gua halu. Bener. Enak. Aduh ya ampun.